Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurasana dengan NIM 210020003 dari perwakilan kelompok 3. Baiklah, pada mata kuliah pengambilan keputusan ini saya akan membahas materi tentang yang pertama, jenis, tingkat, dan klasifikasi keputusan. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi keputusan. Yang pertama, jenis, tingkatan, klasifikasi keputusan. Pembahasan yang pertama adalah jenis keputusan. Jenis keputusan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang telah diketahui sebelumnya. Proses pengambilan keputusan ini biasanya berdasarkan atas teknik-teknik tertentu yang sudah dibuat standarnya. Keputusan terstruktur mengacu pada permasalahan rutin dan berulang untuk solusi standar yang ada. Keputusan terstruktur bersifat berulang-ulang, rutin, dan dipahami dengan baik hingga dapat didelegasikan kepada pegawai di tingkat yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Yang kedua adalah keputusan tidak terstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang berkaitan dengan berbagai persoalan baru. Keputusan tidak terstruktur biasanya disebut juga berkaitan dengan persoalan yang cukup pelik karena banyak parameter yang tidak diketahui atau belum diketahui. Oleh karena itu, untuk mengambil sebuah keputusan ini biasanya intuisi serta pengalaman seorang pelaku organisasi akan sangat membantu. Yang ketiga adalah keputusan semi terstruktur. Keputusan yang memiliki dua sifat, yaitu sebagian keputusan ditangani oleh pengambilan keputusan dan yang sebagiannya lagi dapat ditangani oleh komputer. Keputusan semi terstruktur biasanya diambil oleh manajer tingkat menengah. Yang kedua adalah tingkatan keputusan. Tingkatan keputusan terbagi menjadi 4. Yang pertama, keputusan otomatis. Keputusan otomatis merupakan bentuk sebuah keputusan yang dibuat dengan sederhana. Yang kedua adalah keputusan berdasarkan informasi yang diharapkan. Keputusan berdasarkan informasi yang diharapkan merupakan tingkat keputusan yang telah mempunyai informasi yang sedikit kompleks. Artinya, informasi yang ada telah memberi aba-aba untuk mengambil sebuah keputusan. Akan tetapi, keputusan belum dapat dibuat karena informasi perlu dipelajari terlebih dahulu. Yang ketiga adalah keputusan berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Keputusan berdasarkan berbagai macam pertimbangan merupakan tingkat keputusan yang lebih banyak membutuhkan sebuah informasi dan informasi tersebut dikumpulkan serta dianalisis untuk dipertimbangkan agar menghasilkan sebuah keputusan. Yang keempat, keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda. Keputusan berdasarkan ketidakpastian ganda merupakan tingkatan keputusan yang paling kompleks. Jumlah informasi yang diperlukan semakin banyak. Selain itu, dalam informasi yang ada sudah terdapat ketidakpastian. Pembahasan yang ketiga adalah klasifikasi keputusan. Klasifikasi keputusan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah keputusan terprogram. Keputusan terprogram merupakan tindakan menjatuhkan pilihan yang berlangsung berulang kali dan diambil secara rutin dalam organisasi. Biasanya menyangkut pemecahan masalah yang sifatnya teknis serta tidak memerlukan pengarahan dari tingkat manajemen yang lebih tinggi. Pengambilan keputusan terprogram akan berlangsung dengan efektif apabila 4 kriteria tersebut dapat terpenuhi. Yang pertama, tersedianya waktu dan dana yang memadai. Yang kedua, tersedianya data yang bersifat kuantitatif. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang relatif stabil. Yang keempat, tersedianya tenaga terampil untuk merumuskan suatu permasalahan secara tepat. Yang kedua adalah keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang tidak terprogram ini biasanya diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang baru yang belum pernah dialami sebelumnya, tidak bersifat repetitif atau berulang-ulang, tidak terstruktur, dan sukar mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya.
Keputusan yang tidak terprogram ini tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya operasional, akan tetapi menyangkut kebijaksanaan operasional dengan dampak yang strategis bagi eksistensi organisasi. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi keputusan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah keputusan. Yang pertama adalah keadaan internal organisasi. Yang kedua, tersedianya informasi yang diperlukan. Yang ketiga, keadaan eksternal organisasi. Yang keempat, kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.